Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Viewers, berkebun menjadi salah satu hobi yang saat ini banyak digemari kaum urban. Ya, seperti yang dilakukan pengusaha sekaligus penggiat budaya Umi Kalsum ini. Berawal dari pandemi COVID-19, rupanya menjadi langkah awal Umi untuk terus melanjutkan hobi berkebunnya tersebut. Uniknya hobi berkebunnya ini dilakukan di ketinggian 1000 mdpl di atas permukaan laut, tepatnya di kaki Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat. Kira-kira seperti apa hobi berkebunnya kali ini? Yuk langsung aja kita ikuti kegiatannya kali ini. Halo viewer, saya Umi. Saya tinggal di kaki Gunung Salak di ketinggian 1000 mdpl. Saya salah satu pengelola dari Hopland Camp, di mana di situ ada salah satu kegiatan organic farm. Mau tahu keseruan kegiatan saya selama di Hopland Camp? Ikutin terus ya. Jadi hobi berkebun saya itu sebenarnya sejak udah lama ya, tapi mulai fokus ke memang benar-benar yang kebun yang luas itu ya waktu kita mengelola Hopland Camp ini. Jadi di awal tahun 2021 kita baru mulai untuk menekuni, terutama di berkebun di sayuran organik ini. Sekarang kita mau menuju ke Hopland Camp. Di sana ada kegiatan kita bercocok tanam tentang sayuran-sayuran organik, paham? Nah, jalanan menuju ke sana cukup ekstrim, jadi disarankan untuk memakai mobil double gardan. Nanti kita akan lihat jalanannya menuju ke ketinggian 1000 mdpl di kaki Gunung Salak. Nah, ini jalannya seperti ini. Jadi kenapa di organic farm itu harus dibutuhkan tempat yang tinggi karena hawanya sangat dingin dan tanah di sana sangat subur. Selama menanam kita tidak pernah menggunakan pupuk atau obat-obatan pestisida. Jadi kita menggunakan pupuk dari
kambing dan ayam. Jadi benar-benar merupakan sayuran organik. Nanti keseruannya seperti apa kita akan lihat di tempat di Hopland Camp. Yang menarik tentunya prosesnya ya. Jadi kita akan tahu bahwa dari mulai benih yang kecil-kecil itu kita tanam, terus kita menunggu itu kan sesuatu yang exciting sekali. Jadi terus tumbuh menjadi benih yang siap dipindahkan ke polybag atau ke media yang lebih besar, dan menunggu untuk memanen, dan kita bisa langsung menikmati hasil kebun kita sendiri itu jauh lebih enak ya, karena kita tahu kualitas sayuran yang kita makan. Nah viewer, sekarang kita sudah sampai di Hopland Camp. Jadi di sini tuh ketinggiannya sekitar 1000 mdpl dari permukaan air laut. Di sini ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah camping. Kemudian ada juga trekking ke air terjun karena kita punya 3 air terjun di sini. Dan teman-teman juga bisa melakukan kegiatan berkebun karena di belakang dari kafe ini kita ada namanya area untuk organic farm. Di sana kita bisa melakukan aktivitas berkebun dari mulai sayuran, bunga dan lain-lain. Dan satu lagi di sini ada kafe namanya Cafe Kaliandra yang teman-teman bisa makan dan menikmati dari hasil kebun di organic farm kita. Yuk ikuti terus yuk kegiatan kita. Nah viewer, sekarang kita ada di lokasi di mana tempat menanam sayuran organic farm. Kita mau ke sana, kita mau lihat bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara memelihara sayuran-sayuran itu. Nah, tapi menuju jalan ke sana, ini kita bisa menjumpai ada beberapa buah, namanya ini buah markisa, ada tanaman markisa. Ini markisa ini juga sangat bagus karena vitamin C-nya sangat tinggi, jadi teman-teman bisa mengkonsumsinya. Cuma ini belum ada yang matang, jadi belum bisa diambil. Tanaman markisa juga cocok untuk ditanam di daerah dingin seperti di Hopland Camp. Ini ada yang udah mateng, buah markisanya kita bisa petik. Jadi salah satu tanda bahwa markisa itu udah mateng adalah warnanya menguning. Ada 2 markisa, markisa warna kuning, oranye, dan markisa warna ungu. Nah, yang sekarang saya mau petik nih yang markisa warna kuning, ini udah mateng, kita bisa ambil. Ini nanti siap dikonsumsi. Markisa sangat bagus untuk kekebalan tubuh karena banyak mengandung vitamin C. Teman-teman nanti bisa menikmatinya di sini. Kalau berkebun, saya sebelum tinggal di sini, saya berkebun di sekitar rumah saya. Jadi itu
hawanya kan panas ya. Jadi beda sekali pada waktu tanaman itu kita tanam di sini di dataran tinggi di lereng kaki Gunung Salak ini. Karena yang pertama adalah hawa sekitarnya mendukung karena hawanya dingin, hawanya sejuk. Kemudian tanahnya juga masih sangat subur, tanah sangat gembur. Jadi hasilnya jauh lebih produktif atau hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kita berkebun di dataran rendah, seperti itu. Nah viewer, sekarang aku ada di salah satu greenhouse yang ada di Opland Organic Farm. Nah kebetulan hari ini yang lagi panen, yang siap panen adalah sayuran selada. Jadi selada itu ada selada yang hijau dan selada merah. Yang banyak di sini adalah selada warna hijau. Selada ini ditanam dengan cara organik karena tidak memakai salah satu bahan kimia. Jadi yang kita pakai di sini adalah pupuk dari pupuk kandang dari beberapa peternak yang ada di sekitar kita. Selada ini bisa dikonsumsi untuk salah satu makanan seperti burger, seperti hotdog dan lain-lain. Nah, saya menekuni kegiatan berkebun ini sejak tahun 2020. Karena waktu itu lagi pandemi corona, jadi salah satu tempat yang enak untuk kita beristirahat, hidup adalah di daerah pegunungan. Sayuran organik sangat baik ditanam di daerah ketinggian seperti di Hopland Camp ini. Jadi sekitar ketinggian 1000 mdpl. Karena hawanya sejuk dan tanahnya sangat subur. Kenapa kita memakai pupuk organik? Karena pupuk organik itu tidak merusak unsur hara yang ada di tanah di sekitar sini. Kalau kita memakai pupuk pestisida, itu akan merusak unsur hara yang ada di tanah kita. Oke, nanti kita akan tunjukkan bagaimana kita memanen sayuran selada ini. Nah viewer, jadi sekarang aku mau jelasin bagaimana perbedaan sayuran organik dan bukan organik. Jadi kalau sayuran organik itu salah satunya adalah dia akan ada tetap, nih kita lihat di sini, dia tetap ada, kadang-kadang ada bolong-bolong karena ulat dan sebagainya itu akan tetap masuk ke sini atau datang ke sini untuk memakan salah satu daun ini karena kita tidak pakai pestisida. Dan yang kedua adalah rasa dari sayuran organik itu jauh lebih enak, lebih kalau daun sayuran gini lebih crunchy dan lebih manis. Itu salah satu yang membedakan sayuran organik dan tidak. Dan tentunya pastinya akan lebih sehat dikonsumsi oleh kita. Makanya viewer tetap mengkonsumsi sayuran organik karena itu akan membantu kesehatan kita. Untuk sayuran organik sendiri harusnya itu ditanam di greenhouse seperti ini. Jadi tempatnya adalah tertutup karena untuk menghindari serangga dan hama lain yang masuk ke dalam. Dan pencahayaannya juga harus cukup karena tetap sayuran itu membutuhkan cahaya matahari untuk produksinya mereka sendiri. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menanam sayuran organik yang baik supaya tumbuh dengan baik juga. Ikuti terus ya viewer ya. Nah viewer, ini adalah tempat bagaimana proses pembuatan pupuk organik. Di dalam ini adalah isinya adalah pupuk-pupuk kandang yang peternak-peternak sekitar Hopland Camp itu
biasanya kita tampung. Salah satunya adalah pupuk dari kotoran kambing, dari kotoran ayam. Tapi pupuk-pupuk tersebut tidak langsung dipakai, tapi diolah, dimasukkan ke drum seperti ini dan dibiarkan beberapa hari, baru nanti disiram ke tanaman-tanaman kita. Kepuasan yang saya dapatkan dari hobi berkebun ini adalah satu, bahwa yang saya rasakan saat ini saya jauh lebih sehat karena kita mengkonsumsi sayuran yang benar-benar kita tanam, kita pelihara, dan kita tahu prosesnya bagaimana. Yang kedua, kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu hal yang positif. Dan yang ketiga, kita menikmati langsung matahari yang terutama pagi hari ya, karena itu kan banyak mengandung vitamin D dan itu jauh lebih sehat dibandingkan yang lain. Viewer, sekarang saya lagi ada di tempat penanaman cabai. Jadi kami menanam cabai ini secara organik juga. Makanya hasilnya sangat bagus dan rasanya pasti lebih pedas. Tanaman cabai ini akan sangat cocok jika cuaca panas. Tetapi pada musim panas yang terik, cabai ini juga biasanya mengalami pembusukan karena cuacanya panas itu sangat ekstrim. Viewer bisa lihat bagaimana hasil cabai yang kami tanam ini lebih bagus dibandingkan dengan tidak memakai pupuk organik. Salah satu yang menarik dari hobi berkebun adalah kita akan mengetahui atau akan mengenal lebih detail hasil tanaman yang akan kita makan, dan pastinya itu akan lebih menyehatkan buat tubuh kita. Selain itu juga badan kita menjadi lebih sehat karena kita kena terpaan sinar matahari langsung. Dan yang kedua, cuaca atau hawa sekitar kebun itu lebih jauh menyehatkan atau menyegarkan buat pernafasan kita. Dan yang lain lagi adalah saya sangat menikmati hobi berkebun ini. Kalau dukanya dari hobi berkebun adalah mungkin kalau buat wanita adalah badan kita menjadi sedikit lebih hitam karena kita biasanya berpapasan langsung dengan sinar matahari. Oleh karena itu teman-teman harus memakai topi dan pelindung matahari untuk kulit kita. Kalau sukanya adalah bahwa kita menjadi lebih bermanfaat waktu kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, dan hasil dari berkebun ini kita bisa nikmati langsung. Nanti akan kita tunjukkan ya bagaimana kita mengelola atau mengolah hasil kebun kita ini.